karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia (AWI). Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang penuh cahaya dan terang benderang. Yang saya hormati, masih dalam perjalanan Ibu Menteri Sosial, dan yang saya hormati Bapak Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo yang telah memberikan amanah kepada Bapak Ahmad Ramdan Divisi Humas Polri untuk menggantikannya, dan pada Bapak Indra Gunawan yang hadir juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang diwakili oleh Deputi Partisipasi Masyarakat, dan pada tamu-tamu undangan lain yang tidak bisa kita hadirkan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan selamat datang juga kepada Bapak Haji Jimmy Asidikli, anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang baru saja hadir. Aliansi Wartawati Indonesia lahir bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret. AWI berharap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengisi pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, mengawal proses demokrasi dan menyampaikan aspirasi dalam bentuk lisan dan tulisan, serta tindakan nyata dalam proses pembangunan peradaban bangsa melalui media. Selanjutnya, selama dalam persiapan deklarasi ini, kami hanya memerlukan waktu 1 minggu. Jadi apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian laporan dari Ketua Panitia. Saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Event Deklarasi Aliansi Wartawati. Ya. Selanjutnya, pembacaan maklumat Deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia dan orasi yang akan dibacakan oleh Ketua Umum AWI. Kami panggil dengan hormat Ibu Andi Mulyati Panandrani. Kami persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolri atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kemenkominfo atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Menteri Sosial yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Imri Asidik, DPD RI DKI, selaku pembina Aliansi Wartawati Indonesia. Yang saya hormati Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang diwakili oleh Deputi Partisipasi Masyarakat Bapak Indra Gunawan.
izinkan saya membacakan deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan puji syukur kehadiratnya, maka pada hari ini, Senin 8 Maret 2021, bertepatan dengan Hari Wanita Internasional, Hari Perempuan Internasional. Karena wanita adalah tonggak sejarah, maka kami Wartawati Indonesia dengan ini menyatakan deklarasi berdirinya Aliansi Wartawati Indonesia sebagai wadah mencapai kesetaraan hak dan kewajiban dalam segala bidang. Dengan ini maklumat sebagai berikut. 1. Kami Wartawati Indonesia dengan ini menyatakan berwadah satu Aliansi Wartawati Indonesia. 2. Kami Wartawati Indonesia dengan ini menyatakan bersatu mencapai kesetaraan hak dan kewajiban menuju masyarakat adil dan sejahtera. 3. Kami Aliansi Wartawati Indonesia dengan ini menyatakan bersatu memperjuangkan ketersediaan akses informasi bagi jurnalis dan masyarakat. 4. Kami Aliansi Wartawati Indonesia dengan ini menyatakan bersatu memperjuangkan harkat dan martabat wanita Indonesia di tengah masyarakat. 5. Kami Aliansi Wartawati Indonesia menyatakan bersatu membangun komunikasi dan solidaritas antara sesama komunitas pers. 6. Kami Wartawati Indonesia menyatakan bersatu membangun kemerdekaan pers yang independen dan beretika. 7. Kami Aliansi Wartawati Indonesia dengan ini menyatakan bersatu membangun jurnalis wanita Indonesia yang profesional. Demikian maklumat deklarasi kami nyatakan dengan kesadaran penuh dan dilandasi oleh keyakinan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua bangsa Indonesia. Jakarta, Hotel Unire, 8 Maret 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebentar Ibu, kami panggilkan Sekjen dari Aliansi Wartawati Indonesia. Kami persilakan Ibu Murniani, biar semuanya di dalam ruangan ini kenal. Kemudian ada Ibu Rodiana sebagai Ketua Panitia. Kita berikan tepukan dong yang meriah. Kemudian tentu saja kami panggilkan Ibu Trisna Depita SH. Beliau adalah Ketua Seni dan Budaya. Aplausnya mana? Dan terakhir kami panggilkan Ibu Habibah sebagai bendahara. Dengan Ibu, silakan kami persilakan juga dengan Ibu Busi Tuti. Ini adalah perempuan-perempuan tangguh di bawah Aliansi Wartawati Indonesia. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah. Boleh ambil foto sebentar? Baik, terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang saya hormati Bapak Jumliadi Sidik yang berkenan hadir dan
Hanan selaku Ketua Dewan Pembina Aliansi Wartawati Indonesia. Kita berikan pos. Yang saya hormati Kapolri yang berkenan hadir dengan memberikan utusan kepada Kepala Bidang Penerangan Umum Bapak Ahmad Ramadan, AKBP Pak ya. Selamat datang Pak. Kombes Ahmad Ramadan. Yang saya hormati Bapak Hendra Subianto, staf ahli Kementerian Informasi Republik Indonesia. Selamat datang Pak. Baik, hari ini adalah sejarah. Hari ini yang hadir di tempat ini semua adalah juga menjadi bagian sejarah. Kita tahu bahwa dalam sejarah Indonesia memiliki serikandi jurnalistik yang sudah mendedikasikan keilmuannya baik selama sebelum kemerdekaan hingga abad milenial ini. Dalam sejarah kita mengenal nama Zubaidah, ada nama Idrus Adni, ada nama Bendia, pendiri Merdeka, ada nama-nama Rasuna Said, SK Trimurti. Mereka sudah menjadi pahlawan yang telah mengharumkan nama jurnalis kita sehingga Indonesia merdeka. Mereka bagian dari Indonesia merdeka. Di abad kemerdekaan, setelah merdeka, kita juga mengenal saat ini nama-nama jurnalis yang tidak kalah populer. Ada Rosiana Silalahi dari Kompas TV, ada Naswa Shihab, ada Vivi Alidahya dari STTV. Mereka sangat populer dan dikenal oleh teman-teman karena sebagai pembawa acara di stasiun TV nasional. Hari ini dedikasi yang sama, yang tidak kalah dedikasinya sebenarnya, karena momentumnya aja yang berbeda. Andaikan di zaman yang sama, tentu Aliansi Wartawati Indonesia ini turut berjuang mengharumkan nama bangsa, melawan kolonialisme. Tidak hanya berbicara berita-berita yang sifatnya aktual, tapi juga berita-berita yang mengkritisi bagaimana kesetaraan hak dan gender di saat itu, di mana Indonesia menjadi koloni jajahan Belanda, dan juga banyak budaya-budaya patriarki menguasai bagaimana perempuan Indonesia begitu terbelakang. Dan hari ini seandainya Ibu kita Kartini hidup dan menyaksikan, beliau tentu akan memberikan apresiasi dan senyumnya bahwa di 1879 Ibu kita Kartini telah menjadi dasar bagaimana wanita Indonesia di mata dunia harus memiliki kesetaraan hak dalam bidang apapun. Oleh karena itu, emansipasi yang dibangun oleh RR Kartini sudah melahirkan banyak hal terkait kesempatan dan kesetaraan perempuan Indonesia, khususnya pers jurnalistis Indonesia. Setelah 76 tahun, ternyata kita baru menyadari jurnalistik yang selalu hadir di setiap zaman memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa, belum ada wadahnya bagi pers jurnalistik perempuan. Maka saya menaruh apresiasi yang luar biasa terhadap wanita-wanita yang saat ini berkumpul di tempat ini, tentu dengan pemikiran-pemikiran tidak hanya sekedar domestik, rumah tangga, urusan anak, tetapi tidak juga meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Sudah menunjukkan bahwa kalian adalah perempuan-perempuan yang terpilih, bukan perempuan-perempuan biasa. Meskipun di dalam formatur kepengurusan belum lengkap, saya percaya bahwa organisasi ini akan menjadi magnet, menjadi rumah bagi jurnalistik perempuan.
jika Anda mengatakan sebagai jurnalis perempuan, saatlah Anda bergabung di Aliansi Wartawati Indonesia. Namun, menjalankan roda organisasi memang tidak semudah mendeklarasikan. Untuk itu, selaku penasihat, saya kebetulan dijalankan sebagai penasihat, Pak. Selama perjalanan saya sebagai media, dan saya juga pemimpin umum Lampu Merah 29 tahun saya di grup Jawa Pos. Mungkin di sini ada Jawa Pos yang hadir. Dari tahun 93 saya di Jawa Pos. Saya sangat mengenal dedikasi keras seorang direktur pendamping Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, itu adalah Nani Wijaya. Bagaimana kepemimpinan perempuan telah membuat kinerja kami, etos kami sebagai media holding besar nasional itu berkompetisi secara sehat, terbangun bukan karena fasilitas, tapi karena motivasi yang luar biasa, membangun keinginan yang luar biasa, bagaimana berkompetisi yang sehat. Berbahagialah jika kalian adalah seorang jurnalistik perempuan, dan saya seandainya seorang perempuan, pasti saya juga memberikan dedikasi yang sama melalui organisasi ini. Namun, sebuah organisasi di Indonesia, seperti yang pernah saya katakan bahwa Indonesia sudah banyak organisasi sebenarnya. Namun, yang dibutuhkan rakyat adalah bukan organisasi yang tanpa tindak lanjut, bukan organisasi yang ekspektasinya tidak bisa menyentuh aspirasi masyarakat, mewakili masyarakat. Maka setelah deklarasi, itu adalah tantangan ke depan melalui program-program yang dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, terutama perempuan. Buktikan bahwa Aliansi Wartawan Indonesia akan menjadi pendamping, pengawal hak-hak bukan hanya perempuan, tapi juga mengawal pemerintahan secara sehat, mengawal pemerintahan secara berkeadilan, agar negeri ini juga sebagai negeri yang sangat dihormati. Indonesia sebagai negara ketiga terbesar demokrasi sudah membuktikan dalam sejarah bahwa perempuan jurnalis adalah tonggak bangsa, tonggak negara. Agama juga mengatakan bahwa tanpa Hawa mungkin Adam berada di mana saat ini. Dan secara politik dan demokrasi, Indonesia sudah memberikan ruang begitu besar bagi perempuan. Walaupun undang-undang politik memberikan, undang-undang politik tentang keterwakilan perempuan memberikan 30% bagi perempuan untuk memasuki ruang-ruang politik. Namun begitu susah payahnya partai politik merebut itu. Untuk itu, Aliansi Wartawati Indonesia selain menyajikan, mengawal pemberitaan secara sehat, juga menjadi bagian proses bagaimana melahirkan kader-kader perempuan yang kelak akan mewarnai dan menduduki jabatan-jabatan politik di Indonesia. Aliansi Wartawan Indonesia harus diapresiasi oleh siapapun yang mengaku sebagai jurnalistik, karena wanita harus dan telah membuktikan sebagai tiang bangsa ini. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, saya ucapkan selamat atas deklarasiannya Aliansi Wartawati Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami undang mungkin ini agak bisa hadir. Maaf kami ulangi, sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf Pak Kapolri, juga Bapak Kadif Humas, dan Pak Kadif Humas mendelegasikan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan amanat Bapak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Prof. Jimli Asidik, yang saya hormati Prof. Hendri, yang saya hormati penggagas Aliansi Wartawati Indonesia, Ibu Andi Mulyati Panarangi, yang saya hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia, Ibu Rodiana. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang ini kita dapat menghadiri acara deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia di Hotel Lumiere, Senen, Jakarta Pusat. Hadirin yang saya hormati, terjalinnya sinergitas media dan Polri merupakan tindak lanjut 100 hari program prioritas Kapolri di tahun 2021. Pada kebijakan utama yang ketiga, yaitu transformasi pelayanan publik pada program ke-13, yaitu pemantapan komunikasi publik. Polri mengharapkan akan terciptanya kerjasama fungsi Humas Polri dengan media dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Media sangat diperlukan untuk menjadi pilar penegak penyampaian kebenaran, fakta-fakta, dan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Media makin diperlukan untuk turut membangun narasi kebudayaan baru, membangun narasi peradaban baru, memotret masyarakat yang bergerak semakin cepat, semakin efisien, yang sekarang melahirkan era revolusi industri 4.0 yang berbasis pada digitalisasi, kekuatan komputasi dan analitik data, menghasilkan banyak inovasi yang harus segera kita ketahui dan pahami. Hadirin yang saya hormati, perempuan dan laki-laki memiliki peran dan kedudukan di dalam mencapai tujuan negara serta di dalam memperjuangkan kesejahteraan di semua bidang pembangunan seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanan serta hukum. Peran jurnalis sejak zaman perjuangan hingga saat ini terbukti tidak sekedar memberitakan informasi aktual saja, tapi juga mengobarkan semangat dan nasionalisme sebagai sosial politik kontrol melalui tulisan-tulisan kritis. Sosok jurnalis perempuan khususnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Di sepanjang zaman, sejak masa persiapan kemerdekaan hingga saat ini, keberadaan jurnalis perempuan telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Kita mengenal Rohana Kudus yang merupakan sosok intelektual dan disebut sebagai wartawati pertama Indonesia dan perintis pers Indonesia. Selain itu juga ada nama Rasuna Said yang pada saat itu menjadi pemimpin redaksi di majalah Raya yang menjadi corong perjuangan di Sumatera Barat. Hadirin yang saya hormati, kebanggaan yang luar biasa dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara deklarasi ini karena telah berkenan mengikut sertakan kami mengambil bagian di acara yang bersejarah ini. Kita semua berharap
Aliansi Wartawati Indonesia akan menjadi wadah pemersatu insan jurnalis wanita dalam bingkai kebinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengisi pembangunan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk Polri khususnya diharapkan bisa bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita juga berharap dengan kehadiran Aliansi Wartawati Indonesia dapat memberikan gebrakan positif dalam memberikan edukasi dan pemberitaan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang merupakan tugas seluruh lapisan bangsa saat ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menegaskan kembali bahwa kita harus bersinergi bersama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Aliansi Wartawati Indonesia yang telah berkenan mengundang kami di acara deklarasi yang bersejarah ini. Semoga tujuan dari Aliansi Wartawati Indonesia yaitu membentuk wadah bersatunya para jurnalis perempuan Indonesia untuk mencapai kesetaraan hak dan kewajiban dalam segala bidang, sebagai wadah perjuangan untuk tersedianya akses informasi bagi jurnalis dan masyarakat, serta memperjuangkan harkat dan martabat wanita di tengah masyarakat, membangun kemerdekaan pers yang independen dan beretika dapat terwujud sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat bangsa negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Santi Santi Jakarta, 8 Maret 2021. Atas nama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Divisi Humas Polri, Raden Prabowo Argoyono, Inspektur Jenderal Polisi. Sekian, terima kasih. Sebagai penggagas Aliansi Wartawati Indonesia, dengan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weta Tuntia, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya hormati Bapak Profesor Dr. Jimli Asih SH selaku Ketua Dewan Pembina Aliansi Wartawati Indonesia. Yang saya hormati Bapak Henry Subianto, Staf Ahli Kemenkominfo. Yang saya hormati Bapak Ahmad Ramadan, Kombes Pol, Penmas Mabes Polri, Ketua Umum Aliansi Wartawati Indonesia, dan seluruh pengurus serta rekan-rekan wartawan yang sama saya hormati. Singkat aja saya mau jelaskan bahwa Aliansi Wartawati Indonesia ini sudah saya pikirkan 2 tahun lalu. Saya berpikir, kenapa nggak ada wartawati yang membuat organisasi sendiri? Yang kita tahu kan PBI, AJI, termasuk saya KWRI, deklarasi KWRI tahun 98. Dan lain-lain banyak lagi sekarang, hampir 30 kalau nggak salah ya, deklarasi wartawan. Jadi saya berpikir, saya mesti buatkan wadah khusus untuk perempuan. Jadi kita bertepatan ini nggak direncanakan sebenarnya Pak. Ide saya itu udah lama saya pikirkan. Terus pada tanggal 21 Februari bertemulah kami berlima, kebetulan perempuan semuanya, dan Mas Esa, saya berdua. Jadi di rumah makan Cafe Victoria Pak.
ceritanya baru jadi 2 minggu Pak, 21 Februari ketemu, pas sebenarnya tanggal itu juga kita nggak sadar Pak itu tanggal Hari Perempuan Pak Indonesia. Seminggu kemudian tanggal 1 rapat di Dewan Pers lantai 5, kami juga rapat situ Pak, tentukan tanggal deklarasi. Ini nekat sekali Pak. Saya pikir cari tanggal yang baik. Minggu depan tanggal hari ini Hari Perempuan Internasional diputuskan tanggal 1, kita deklarasi. Waktu seminggu. Waduh, gimana ini? Jadi saya bukain Pak Prof dan teman-teman. Ini nggak ada biaya dari mana, ini teman-teman ketua sekretaris bendahara yang punya biaya sendiri Pak. Kami cuma support saja. Undangan saya pun yang antar sendiri Pak. Selalu bendahara saya yang antar semua undangan Pak. Saya sendiri yang ngatur undangan semuanya, ada 10. Jadi karena saya semangatnya mendukung ini perempuan untuk maju, ya kita mensupport aja Pak Prof ya, selaku pembina kita mensupport lah mereka. Jadi mungkin generasi ke depan kita hari ini menorehkan sejarah. Dan itu dicatat ini, semua dicatat karena kita dalam perjalanan kita semua akan dicatat. Selanjutnya, ya kami booking tempat ini segala macam dengan atributnya yang terbatas nih Pak. Jadi kami undangan pun masih sampai tadi pun masih kontak-kontak banyak yang mau hadir. Jadi kami bilang sama Pak Prof gimana sih Pak Prof? Ayo Wasari semua teman-teman lain bagaimana ini? Kan COVID segala macam, kita kan jalan ketemu. Saya bilang udah Bismillah saya jalan ke sini. Jadi sejarah ini Pak, kita hari ini kita mengeluarkan sejarah dan saya berterima kasih menghargai sekali waktunya Pak Prof Jimli, Pak Ramadan, Pak Hendy Sugiarto. Saya menghargai sekali waktunya untuk wartawan semua. Anda pun sebagian daripada sejarah hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan wadah ini dibentuk bukan saya tapi mereka Pak. Kita semua ini Pak menyaksikan. Kita memberikan wadah untuk mereka dan mereka yang mendeklarasikan kita Pak. Kita hanya bukan jalan saya membantu. Saya pikir tidak banyak yang lebih saya sampaikan karena sudah cukup saja. Artinya ini kita mengucapkan juga selamat Hari Perempuan Internasional pada hari ini. Jadi nanti setelah ini mungkin acara deklarasi kita akan bagi-bagi bunga untuk memenuhi perempatan sebagai Hari Perempuan Internasional. Terima kasih sudah kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Tentu saja kita berhak bahwa Aliansi Wartawati Indonesia semoga ada perwakilannya di guru pensi seluruh Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan Ketua Dewan Pembina Bapak Jimli Asidik SH. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, terutama yang kita hormati Pak Profesor Hendy Sugiarto dari Kominfo, Pak Ahmad Ramadan mewakili Polri, dan saudara-saudara sekalian, sambil menunggu dan masih ada yang hadir karena terlalu mendadak begitu, jadi mungkin tidak semuanya siap untuk segera hadir. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya rasa kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini seperti dadakan, malah kalau dibikin rencana yang bagus malah jadi. Dan kalau dadakan malah kalau idenya baik maka kita diarahkan oleh logic power dan moral power itu hadir untuk mendukung pekerjaan. Maka saya rasa kehadiran kita simbolis saja, dan di luar sana tentu banyak sekali orang yang memberi dukungan pada ide yang rupanya belum pernah ada organisasi jurnalis perempuan. Dan di saat kita peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini, sudah tepatlah kiranya kita mengingat kembali mengenai peran dari kaum perempuan dan juga khususnya lagi para jurnalis perempuan. Saya baru selesai 10 tahun mengurusi Dewan Gelar dan tanda-tanda kehormatan Republik, mengurusi pahlawan nasional, mengurusi bintang-bintang Mahaputra. Maka kalau kita mau ingat, banyak sekali tokoh-tokoh jurnalis perempuan
Bahkan ada 4 tokoh besar, 3 diantaranya itu pahlawan nasional. Bahkan satu lagi ialah Herawati Dia, itu juga di Taman Makam Pahlawan bersama dengan almarhum suaminya, karena kebesaran sumbangan mereka dalam sejarah di dunia kewartawanan khususnya dan dalam pembangunan bangsa pada umumnya. Yang 3 lagi nggak kalah besarnya. 1, Rasuna Said, itu Jalan Rasuna Said, pahlawan nasional. Beliau adalah tokoh wartawan perempuan. Rohana Kudus, nah itu baru 3 tahun 4 tahun yang lalu kita kukuhkan menjadi pahlawan nasional. Wah, itu luar biasa, tidak kalah kurangnya ya sumbangan jasa-jasa tokoh Rohana Kudus itu dalam bukan hanya dalam pembangunan, dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita kukuhkan Rohana Kudus juga pahlawan nasional. Yang ketiga SK Trimurti, istrinya Sayuti Melik, dua-duanya pahlawan nasional. Jadi saudara-saudara sekalian, sejarah kemerdekaan Republik kita, sejarah kemajuan pembangunan bangsa kita tidak bisa dilepaskan dari 1, peran perempuan, yang kedua wartawan perempuan. Dan tujuan kita mendirikan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kategori mencerdaskan itu beda dengan sekedar pendidikan, tidak sekedar pendidikan. Jadi kata mencerdaskan itu lebih kompleks ya. Pencerahan peradaban kolektif, bukan hanya pendidikan yang meningkatkan kualitas dan integritas orang per orang sumber daya manusia Indonesia, tapi mencerahkan peradaban, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang dicerdaskan itu kehidupan bangsa. Dan pada tahun 45 istilah mencerdaskan itu belum terlalu populer. Dan baru abad ke-21 ini kita mengembangkan konsep pencerdasan lebih kompleks. Yang namanya intelligence, ada social intelligence, ada spiritual intelligence, ada emotional intelligence, ada institutional intelligence. Maka yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak sekedar pendidikan, itu pencerahan kolektif peradaban bangsa. Maka peranan jurnalis, media komunikasi publik besar sekali dalam pendidikan kolektif. Jadi bukan hanya Dikbud Departemen Agama yang punya fungsi mendidik orang per orang, tapi media fungsinya mendidik publik, mendidik kolektivitas peradaban. Nah karena itu saudara-saudara kita harus dukung ini. Pertama, ini ekspresi penghargaan kita pada gerakan kesetaraan gender, Hari Perempuan Internasional. Tidak usah salah paham seolah-olah perempuan dan laki-laki diharuskan sama. Tidak begitu. Yang beda itu nggak usah dipaksa harus sama, yang sama jangan dipaksa harus beda-beda. Yang dimaksud adalah kesetaraan gender. Kesadaran umat manusia menetapkan Hari Perempuan Internasional ada maksudnya, karena memang struktur hubungan pria wanita di seluruh dunia itu tidak setara, ya, tidak setara, pengaruhi oleh struktur kebudayaan, struktur pemahaman keagamaan, sehingga stratifikasi sosial tidak adil, terutama menyangkut perbedaan jenis kelamin. Nah maka kesadaran kemanusiaan menetapkan Hari Perempuan Internasional itu ada maksud mulianya. Mari kita tahun ini kita ekspresikan dengan mendukung ide organisasi AWI ini. Kebanyakannya Aliansi Wartawati Indonesia. Jadi saya rasa kita punya sejarah, ya, para perempuan dalam sejarah kemerdekaan kita itu tadi antara lain diantaranya yang saya sebut tadi 4 orang itu. 1 Rohana Kudus, 2 Rasuna Said, 3 SK Trimurti, dan yang
Bapak Herawati dia, semua adalah jurnalis perempuan. Nah, yang kedua, saudara-saudara sekalian, bicara mengenai kesetaraan gender, lihat bagaimana 2,5 abad sejarah Amerika belum pernah ada presiden perempuan. Kita 75 tahun sudah punya presiden perempuan. Jadi artinya kalau Anda mempelajari sejarah Amerika Serikat, sudah pas kemarin itu mestinya antara Donald Trump dan Hillary yang menang. Tapi sejarah menunjukkan tidak bisa. Perempuan di dalam masyarakat yang sangat maskulin Amerika menang, tidak bisa. Maka yang menang Donald Trump. Maka jadilah sejarah Amerika tidak terlalu ideal juga untuk hubungan perempuan. Sampai akhir abad 19 itu masih ada aturan yang membolehkan menikah kepada perempuan umur 9 tahun. Masih ada, banyak orang tidak paham itu. Jadi gerakan kesetaraan gender di Amerika itu relatif masih baru. Hak memilih pun baru awal abad 20 masih baru. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur bahwa bangsa kita ya, punya modal untuk berkata kepada dunia bahwa kesetaraan gender kita sudah maju. Tidak perlu dibayangkan harus sama persis pria wanita, tidak begitu. Tapi dalam semua aspek, mari kita dukung gerakan kesetaraan gender ini di semua bidang. Nah, paling penting lagi dunia kewartawanan. Sebagaimana tadi saya kemukakan, pendidikan kolektif bangsa kita bukan cuma pendidikan dalam arti konvensional. Pendidikan kolektif itu sekarang banyak diperankan oleh media publik. Maka kaum perempuan harus berperan kuat menentukan di dunia kewartawanan ini. Apalagi sesudah disrupsi teknologi komunikasi informasi sekarang, ya tengoklah, kita alami sendiri bagaimana komunikasi publik kita sekarang ini diisi oleh permusuhan dan kebencian, bukan oleh cinta dan kearifan, bukan oleh cinta dan kolaborasi, tapi perang, permusuhan, kebencian. Nah, maka kalau kita menonjolkan peran kaum perempuan, dalam hal ini jurnalis perempuan, wartawati Indonesia, maka kita ada maksudnya untuk mempengaruhi suasana komunikasi publik kita. Jangan ya dipengaruhi terlalu kuat oleh spirit kebencian dan permusuhan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini pekerjaan sangat mulia. Ketika saya ditelepon, saya bilang bagus sekali, kita dukung ini. Ya, saya terima kasih. Ya, dipercaya untuk membantu saudara untuk di organisasi ini, apa yang bisa saya bantu, saya kerjakan, insya Allah ya, untuk saudara-saudara mengambil peran yang tepat dalam komunikasi publik. Yang komunikasi publik ini sekarang kalau dibiarkan saudara-saudara rusak, ya, peradaban kolektif bangsa kita bisa jadi rusak. Semua bangsa akan mengalami kerusakan juga. Ini sebabnya semua negara mengalami, apalagi di tengah pandemi ini, yang namanya democratic regress, human right violation di mana-mana, ya kan? Kebencian, etnisitas, rasialisme di mana-mana seluruh dunia sekarang. Kenapa? Karena disrupsi teknologi komunikasi dan informasi. Informasi mana yang faktual, mana yang hoax, nggak bisa kita bedain. Itu kebencian, karena semua orang seolah-olah bisa menutup identitas aslinya. Maka semua orang berani memaki orang lain, dan orang lain pun ya, karena langsung di gadget, langsung sambil tidur di HP-nya, langsung tersinggungnya secara pribadi. Dan kegiatan bernegara pun campur aduk, mana statement pribadi, mana statement institusi, karena semua pejabat main Twitter. Maka tweet pribadi, tweet institusi tidak terbedakan. Maka negara demokrasi yang harusnya dilembagakan, yang harusnya mengalami institusionalisasi makin modern,
sekarang mengalami deinstitusionalisasi. Maka hal-hal semacam ini, saudara-saudara, butuh sentuhan wartawati dengan cinta, dengan spirit kebersamaan. Maka meskipun ada pria juga yang mengambil prakarsa untuk mengorganisir gerakan ini, tapi kita berharap mudah-mudahan semua jurnalis perempuan, wartawati bisa ikut bergerak bersama-sama menyukseskan AWI di masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Ibu Menteri Sosial, Bu Tri Risma hari ini. Beliau ini sebelum jadi menteri teman lama saya di Surabaya. Karena saya orang Surabaya, Bu Risma juga orang Surabaya. Jadi beliau ibunya orang Surabaya, sekarang jadi ibunya orang Indonesia untuk persoalan sosial. Dengan Prof. Jimmy Asidiki sama-sama Ijmi, Pak. Saya juga di Jawa Timur. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pak Menteri Kominfo minta saya untuk mewakili beliau di acara ini untuk memberikan dukungan kepada Aliansi Wartawati Indonesia. Sebenarnya kalau saya diutus oleh Pak Menteri untuk datang di kalangan wartawan, saya ini juga wartawan. Saya dulu ombudsman-nya Jalapos Group, tadi ada yang dari Jalapos, dan saya pengawasnya Jalapos Group dulu. Ditunjuk oleh Pak Dahlan sekarang langsung karena memang saya orang di sana. Dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Pernah mimpin kantor berita Antara tahun 2007 sampai 2012. Dan pernah jadi loper koran di Surabaya, Bu. Loper koran, agen koran di wilayahnya Bu Risma ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman wartawan, terutama pada pengurus Aliansi Jurnalis Aliansi Wartawati Indonesia. Tadi ada Ibu Andi Mulyati, ada Bu Minarni, ada Bu Habibah, ada Bu Rodiana, ada Bu Krisna, dan juga yang lain-lain. Memang peran wanita di dalam perjuangan di Indonesia ini memang perlu mendapatkan perhatian dan sekaligus juga dukungan moral. Kita tahu dari Kementerian Sosial sudah memberikan banyak pahlawan-pahlawan wanita, terutama tentu saja kalau kita ngomong sekarang mendekati bulan April ini, tentu saja yang pertama adalah Ibu kita Kartini tadi yang kita nyanyikan. Mungkin banyak orang bertanya begini, kenapa Ibu kita Kartini padahal sebelumnya sudah ada Laksamana Malahayati dari Aceh, Panglima Perang Aceh. Mungkin juga ada Cut Nyadi, mungkin ada juga Dewi Sartika. Kenapa Ibu Kartini yang kita jadikan sebagai orang wanita nomor 1 di Indonesia sebagai simbol emansipasi? Karena peran Bu Kartini ini nampaknya bukan hanya sekedar peran peran secara perjuangan melawan penjajahan semata-mata, tetapi membawa harkat, meningkatkan harkat kewanitaan dan juga pemikiran tentang emansipasi. Jadi memang nampaknya pada era founding father kita Pak Karno menjadi presiden, beliau sangat menghormati yang namanya tokoh-tokoh yang mampu menggerakkan pemikiran. Budi Utomo itu dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional karena pemikiran yang sudah muncul, ada nasionalisme di situ, ada pemikiran untuk melawan penjajah, bukan fisik, perjuangan fisik, tapi pemikiran. Ibu kita Kartini juga pemikiran. Makanya sekarang kalau ada wanita-wanita berasosiasi atau melakukan aliansi, ini juga penting karena pemikirannya yang penting. Bagaimana berperan di dalam konteks Indonesia sekarang, kekinian sekarang, di mana seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimmy Asidiki sekarang, bahwa public sphere kita, komunikasi publik kita sekarang diwarnai oleh komunikasi yang luar biasa.
Indonesia sekarang nomor 1 netizennya paling tidak sopan di Asia Tenggara. Ini kan luar biasa. Nomor 1 kok tidak sopan, itu kan berarti omongannya itu kalau tidak keras ya saling ejek mengejek, saling serang. Itu pun masih ingin supaya undang-undang ITE norma-normanya dibuang. Padahal dulu sudah dikuatkan oleh Prof. Jimli Asidiki ketika sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu tahun 2008 dan 2009 di pasal 7 ayat 3, 28 ayat 2. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili Pak Menteri yang mohon maaf tidak bisa hadir, memang wartawan itu sangat penting perannya. Namun sekarang ini boleh dikatakan hampir semua orang bisa jadi wartawan. Anyone can be jurnalis sekarang. Semua asal punya HP ya bisa jadi pewarta, bisa menjadi pemroduksi pesan, bisa menjadi komentator, bisa menjadi kadang-kadang juga provokator juga. Itu yang terjadi. Makanya tolong teman-teman ini aliansi wartawati tidak hanya sekedar kembali memperkuat jajaran jurnalis, tapi melakukan yang namanya literasi digital. Karena bayangkan Bapak Ibu, pengguna internet di Indonesia ini 196,7 juta. Kalau 196,7 juta itu semua menggunakan media sosial atau mayoritas menggunakan media sosial, tiap hari berapa ratus juta. Cuitan, komunikasi, saling, tadi kalau tidak sopan berarti kan saling ejek, saling hujat, berapa ratus juta. Itu makanya lalu seringkali muncul konflik-konflik. Ada lurah melaporkan warganya di Aceh kemarin. Ada dekan melaporkan dosen biasa, ada kepala sekolah melaporkan gurunya. Karena keributannya kalau dulu mungkin secara fisik, sekarang keributannya di Facebook, di Twitter, di IG, yang memang diatur oleh Undang-Undang ITE. Akhirnya lalu Undang-Undang ITE yang dipakai. Nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman wartawati, saya tidak mengecilkan peran wartawati sekarang, tapi memang sekarang ini semua orang bisa jadi wartawan. Pak Jimli Asidiki ini followernya 495.000 berapa? Ada nggak koran yang pelanggannya 490.000? Nggak ada. Jadi Pak Jimli ini beliau lebih besar dibandingkan koran Jawa Pos sekarang. Karena sekali nge-tweet bisa mempengaruhi atau diikuti oleh minimal 490-an orang. Yang 490 orang itu masih punya follower, jadi bisa jutaan orang. Artinya sekarang Ibu Risma, Pak Jimli Asidiki, Profesor, ini adalah wartawan juga, media juga. Karena diikuti oleh ratusan ribu, ratusan juta orang. Kalau saya cuma 35.000, saya kelasnya masih 35.000. Karena memang ya kelasnya kelas nomor 2. Tapi apapun yang terjadi, inilah perkembangan bahwa dunia sekarang berubah, komunikasi berubah, peran-peran wartawan juga bersaing tidak hanya antara media dan wartawan, tapi bersaing juga dengan masyarakat secara umum. Tokoh-tokoh juga sudah menjadi media. Aukarin Matilda yang dulu masuk Fakultas Kedokteran UI, tiba-tiba dia keluar jadi selebgram dengan follower jutaan. Dia juga media. Sekarang semua orang bisa jadi media. Oleh karena itu, ini aliansi wartawati ini sangat penting, tapi mungkin perannya tidak lagi hanya sekedar mewartakan iya untuk menjadi semacam fact checker, menunjukkan bahwa konten-kontennya itu lebih berbeda atau berkualitas dibandingkan dengan masyarakat biasa, tapi juga mungkin perlu menjadi semacam pengimbang kalau ada konten-konten yang negatif. Saya tidak bisa lama karena ini sudah ada tokoh-tokoh yang luar biasa hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Risma yang hadir, Pak Jimli Asidiki juga dari kepolisian. Saya mewakili kementerian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wa muafiq ila kumitorik. Ini untuk teman-teman NU. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman.
Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat, apresiasi dan menyambut baik deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia. Kita semua menyadari betapa peran wartawan dan kaum perempuan luar biasa. Kalau kita lihat di Jakarta ada sebuah jalan yang amat terkenal, dan jalan itu bernama Rasuna Said. Nama seorang jurnalis perempuan, merupakan salah satu jurnalis perempuan pertama di Indonesia, dan beliau adalah salah satu orang yang pernah mendapatkan larangan bicara, speak delik, dari pemerintah Belanda. Kenapa? Karena keberaniannya, karena kemampuannya mengartikulasikan pikiran dalam wujud tulisan yang bisa membukakan pikiran, membukakan kesadaran. Sebuah tonggak penting dalam perjalanan sejarah. Karena itu hari ini ketika Aliansi Wartawati Indonesia diluncurkan, izinkan saya menyampaikan apresiasi. Insya Allah sejarah baru sedang ditorehkan. Insya Allah peran besar akan dilakukan. Dan insya Allah di sini berkumpul, berkiprah, dan akan mengalirkan manfaat kepada masyarakat banyak lewat kiprahnya. Dan izinkan saya menyambut dan berharap insya Allah dari Aliansi Wartawati Indonesia akan hadir peran-peran besar, peran-peran bersejarah. Sekali lagi selamat atas deklarasinya Aliansi Wartawati Indonesia. Semoga selalu sukses dan semoga dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Aliansi Wartawati Indonesia atau disingkat AWI, karena AWI akan menjadi pengingat kita tentang sebuah dunia yang memerlukan gerak dan mobilitas yang tinggi serta jangkauan yang luas. Sebuah dunia yang penuh tantangan memerlukan keberanian dan ketajaman melihat informasi dan peristiwa bahkan dalam kondisi genting sekalipun. Kondisi ini sebetulnya hampir tidak mungkin dilakukan oleh banyak perempuan, terutama di Indonesia, yang sebagian besar hidupnya penuh keterbatasan. Oleh karena itu, menjadi seorang wartawati adalah hal yang istimewa. Demikian pula bagaimana wartawati perlu berorganisasi. Melalui berorganisasi ini, wartawati dapat saling menguatkan, baik dalam hal dukungan profesi maupun kehidupannya sebagai perempuan. Melalui deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia pada hari ini, persis di Hari Perempuan Internasional, adalah hal yang sangat ditunggu oleh banyak kalangan, termasuk generasi berikutnya atau generasi mendatang, untuk menganggap profesi ini sebagai hal yang istimewa dan diinginkan oleh banyak perempuan di Indonesia untuk ikut membangun bangsa. Sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ucapkan selamat datang kepada Ibu Menteri Sosial di Indonesia. Kita berikan aplaus yang meriah. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih hadir. Ya. Dan kami persilahkan kepada wartawan untuk menempati kursi dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, seperti itu ya Pak Prof ya. Tentu saja dengan kasus saya yang tadi saya sampaikan, semoga bisa menjadi bisa dipubliskan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Tentu saja ini adalah waktu yang sangat kita nanti-nantikan. Kita akan mendengarkan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Dr. Insinyur Tri Risma Harini. Dengan ini kami mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Prof. Dr. Jimli Asif SL. Yang saya hormati Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan Pak Indra dan staf ahli Menteri Kominfo. Yang saya hormati Ibu Ayu Azhari dan dari Polri serta Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat, ridho dan karunia-Nya kita semua dapat bersilaturahmi bersama dalam rangka deklarasi Aliansi Wartawati Indonesia, dan karena kebesaran Allah SWT kita semua diberikan kesempatan hadir dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, atas nama Kementerian Sosial kami menyampaikan selamat kepada Aliansi Wartawati Indonesia yang saat ini melakukan deklarasi. Ini menjadi penting terutama bagi saya secara pribadi, yang saya saat ini dibebani sebagai Menteri Sosial, karena dengan kondisi pandemi ini kita menjadi yang semua para ibu rumah tangga hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi di masa pandemi ini menjadi berubah. Ibu rumah tangga menjadi seorang guru, ibu rumah tangga menjadi siapapun, bahkan kadang juga mungkin menjadi artis, karena kemudian anak-anaknya juga harus dijelaskan, harus mengerti semuanya seorang ibu rumah tangga. Demikian pula anak-anak kita, terus terang saya juga tidak tahu, saya padahal ngurusi 3,3 juta saat saya jadi wali kota. Tapi terus terang saya sangat perhatian kepada anak-anak, karena saya percaya bahwa mereka lah nanti yang akan membuat negara ini menjadi besar atau tidak. Jadi berat memang kondisi ini. Karena itu saya percaya peran wartawati perempuan yang serasa, minimal sama pemikirannya itu dengan kaum perempuan yang lain. Harga naik itu karena demand-nya besar, tapi supply-nya nggak ada. Tapi kalau supply-nya kita penuhi, maka tidak bisa kemudian harga menjadi. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Tadi disampaikan oleh Pak Hendri juga bagaimana peranan ini menjadi penting, peranan kita. Tapi saya tetap percaya bahwa memang semua bisa jadi wartawan, semua siapapun bisa jadi wartawan. Tapi kalau peranan itu kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat dengan cara yang lengkap. Tadi contohnya misalkan anak-anak, bagaimana kita menjelaskan ke ibu, kalau nanti anak masuk sekolah itu harus begini. Saya yakin kita tetap akan bisa. Jadi maksud saya bahwa selama ini kita hanya mendengarkan media. Saya kebetulan tidak punya follower, karena tidak punya medsos. Saya tidak punya medsos. Kalau itu ada nama saya, itu bukan saya. Nggak tahu siapa. Pernah ada satu orang ketemu saya jadi pembicara, ketemu ngaku, Bu, memang saya buat. Saya sudah kirim surat kemana-mana,
Facebook, itu tak Instagram dan sebagainya, hilang sebentar keluar lagi nama saya. Coba lihat, pasti setelah itu nggak ada balasan, nggak ada apapun, karena memang saya nggak punya, karena saya juga nggak bisa ngomong-ngomong. Kalau saya juga ngeri kadang-kadang itu kok gini ya ngomongnya, takut saya. Ya gini, saya takut karena katanya tuh bisa masuk neraka karena omongan kita, betul ya Prof? Nanti Prof mungkin, makanya saya paling takut itu kalau saya salah ngomong. Kalau saya salah ngomong dikit itu saya minta maafnya tuh kadang sampai 3 kali 4 kali. Jadi saya menyampaikan itu, kalau itu bisa di package dalam suatu berita, maka saya percaya masih banyak masyarakat yang butuh itu. Hanya kalau di media sosial itu kan pendek-pendek gitu. Nah ini enggak, ulasannya akan bisa menjadi panjang dan kemudian masyarakat bisa belajar karena itu. Itu saya kira, saya mohon maaf kalau terlalu lama, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, tadi terlambat saya, mohon maaf. Dan saya kira kerjasama ini akan sangat baik untuk kita ke depan, karena tadi yang saya sampaikan, pengalaman-pengalaman dan mungkin perasaan yang sama, terutama terhadap kaum ibu. Jadi sekarang ini saya juga coba masakan, kalau dulu hanya sekedar dia misalkan mengalami KDRT, itu hanya sekedar dia dilatih untuk ini. Sekarang tidak, kami ajarkan pula mereka untuk bisa berwirausaha, kemudian bisa sehingga peranan kaum perempuan ini mereka tidak perlu terusan banyak sekali korban. Termasuk para TKW ini saya coba akan tangani penuh. Saya percaya bahwa tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin asal kita mau. Memang berat. Di awal-awal saya ngajari istrinya pemulung itu juga agak susah. Tapi alhamdulillah 1 minggu mereka bisa berubah. Dan sekarang ini mereka sudah bisa membantu untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Jadi kalau pemulung saya pekerjakan, dia mendapat gaji 4 juta UMK, 4.800.000. Istrinya saya ajak usaha 1 hari, rata-rata keuntungan bersih itu 100.000, bahkan kalau Sabtu itu bisa 250 sampai 300.000. Mereka sudah dapat 3 juta plus suaminya 4.800.000, jadi sudah 7 juta. Artinya mereka sudah bisa hidupnya lebih baik. Jadi kalau itu rekan-rekan wartawati bisa bersama-sama. Cuman sekarang ini memang saya lagi coba memetakan bagaimana menangani masalah-masalah. Silakan nanti kalau suatu saat kita akan bisa bicara bagaimana kita bisa mengajak kaum perempuan Indonesia untuk mereka bisa berdaya guna tanpa harus mengesampingkan keluarganya. Itu yang saya lakukan di Surabaya. Bu, mana bisa. Dan ternyata para ibu-ibu itu juga masih dan bersyukurnya kalau mereka punya usaha membesar, maka dia bisa merekod ibu-ibu tetangga di sekitarnya. Dan itulah yang terjadi. Makanya di Surabaya ada kampung roti, ada kampung nastar, ada kampung lontong. Satu kampung itu bikin lontong semua. Sehari itu 82 ton. Sudah diekspor Pak, ke Gresik, kasih belajar. Itu saya kira mohon maaf sekali yang kalau ada tutur kata saya kurang berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri, kami mengundang untuk kesediaannya memberikan kalungan bunga untuk Ketua Aliansi Wartawati Indonesia, Ibu Andi Haryati Panandain. Kami persilakan. Dari belakang itu. Ya, selamat
bagus karena penduduk kita itu 200 lebih juta, itu 50% lebih perempuan. Jadi artinya apa? Wartawati ini biasanya kalau kami bicara gitu antar perempuan itu lebih klop. Artinya apa? Di dalam jurnalisme yang dilakukan oleh Wartawati pasti juga akan kemudian memperhatikan tadi yang saya sampaikan, memperhatikan kaum perempuan untuk perkembangannya gitu. Ini menurut saya sangat bagus sekali. Jadi ke depan akan lebih banyak mungkin dengan penguatan ini akan timbul kemudian bagaimana mengedukasi, bahkan kemudian memberikan semangat untuk kaum perempuan yang mungkin selama ini karena semua kemudian sama begitu antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kalau ini khusus itu akan keluar tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana pemberdayaan kaum perempuan di Indonesia ini akan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Bu, ucapan untuk Hari Perempuan Internasional? Ya, boleh. Saya Tri Risma hari ini Menteri Sosial Republik Indonesia mengucapkan selamat untuk seluruh kaum perempuan di Indonesia. Selamat Hari Perempuan Internasional tahun 2021. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk kita lebih berkarya, lebih hebat lagi. Kalau ibu rumah tangga bisa lebih lagi kita perhatikan keluarga-keluarga kita dan anak-anak kita untuk masa depan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dalam rangka Hari Perempuan Internasional, Wima akan membagikan bunga dan bunga pertama kami serahkan kepada terima kasih. Iya, terima kasih Bu Menteri sudah menyempatkan hadir di tempat yang berbeda. Terima kasih, Pak. Saya kasih jalan ya. Dan ini adalah gambaran bahwa terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Bu Menteri. Siap, baik Bu Menteri. Baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu atas kehadirannya Bu. Di Hotel Lumira ini kami mengadakan deklarasi AWI Aliansi Wartawati Indonesia dengan memohon ridho dan izin-Mu berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha mempersatukan kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam mempersatukan persahabatan dan persaudaraan berorganisasi di AWI ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha mengampuni atas segala dosa. Ampuni kami dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat Allah, rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dan para undangan, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan deklarasi hari ini diberkahi.
dan bisa berjalan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin dan non muslim mohon menyesuaikan. Membaca doa dimulai.